Renungan Harian Selasa 30 April 2024. Tema Hati Berkobar-kobar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Di hari Minggu, Johnny pergi ke gereja dengan hati yang penuh sukacita. Dia melangkahkan kakinya masuk ke gedung gereja dan mengikuti setiap rangkaian ibadah. Dia menaikkan pujian dengan antusias dan berdoa dengan khusyuk. Tiba saatnya mendengarkan khotbah. Awalnya Johnny masih mendengar dengan tekun, tapi tak beberapa lama lagi rasa kantuk yang berat tak dapat dia hindarkan dan akhirnya dia pun tertidur. Sampai akhirnya khotbah pun selesai. Tidak hanya Johnny, mungkin ada beberapa peserta ibadah yang juga merasakan hal yang sama. Bagian ibadah pemberitaan firman terkadang membuat orang merasa bosan, apalagi kalau khotbahnya panjang dan penyampaiannya tidak sesuai dengan yang diinginkan hati pendengar. Terkadang sesi khotbah malah dikerdilkan, tak kala panitia acara membisikkan kepada pengkhotbah, "Bu, Pak, tolonglah nanti khotbahnya singkat saja, karena kita masih punya banyak rangkaian acara." Khotbah tidak lagi menjadi sentral dalam ibadah, tapi malah hanya pelengkap saja. Hal itu tentu bukan yang diinginkan Tuhan ketika Yesus telah dibaptis dan terjun dalam pelayanan. Yang paling banyak dia lakukan adalah mengajar atau berkhotbah. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan kabar baik. Bahkan ketika dia sedang menderita di kayu salib pun, dia tetap berkhotbah melalui 7 perkataannya. Sampai akhirnya pada hari kebangkitannya, yang dia lakukan juga tetap berkhotbah. 2 orang murid Yesus yang dalam perjalanannya menuju Emmaus tanpa sadar telah mendengar khotbah Yesus melalui percakapan mereka dengan Yesus yang bagi mereka adalah orang asing. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka mengenal Yesus. Dan selama perjalanan dan perbincangan dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Mereka sangat antusias dan dengan penuh tekun mengikuti setiap kata demi kata yang Yesus ungkapkan. Firman itu membuat hati mereka diliputi sukacita dan semangat yang besar. Demikian jugalah yang diharapkan dari kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita tidak sabar menunggu dan mengikuti dengan antusias. Karena firman Tuhan adalah kabar baik dari Tuhan yang ditunjukkan untuk kita. Milikilah hati yang berkobar-kobar tak kala kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Renungan, tahukah Anda hati yang digerakkan Roh Kudus selalu berkobar-kobar karena semangat untuk menyatakan kebenaran? Sudahkah Anda memiliki hati yang penuh bersemangat? Mengapa kita perlu bersemangat dalam memberitakan kabar baik ke dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu, yakni Roh Kudus yang telah diam di dalam hati kami, sehingga kami memiliki kekuatan
api Roh Kudus yang tidak terpadamkan. Amin.